Ki Ageng Sela atau biasa disebut Ki Ageng Selo atau Kiai Ngabdurrahman adalah tokoh spiritual dari Selo yang hidup di masa kerajaan Demak. Ia dikenal dengan kesaktiannya sebagai tokoh yang mampu menaklukkan petir. Ki Ageng Selo memiliki nama kecil Bagus Songgom, keturunan Ki Getas Pandowo. Ia hidup di masa kerajaan Demak, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggono awal abad ke-16. Dia lahir sekitar akhir abad 15 atau awal abad ke-16. Ki Ageng Selo pernah ditolak menjadi anggota prajurit Tamtama Kerajaan Demak. Karena dalam ujian mengalahkan Banteng, dia memalingkan kepalanya. Ketika akibat pukulannya, darah yang menyembur dari kepala Banteng mengenai matanya. Karena memalingkan kepalanya itu, dia dipandang tak tahan melihat darah dan karena itu tak memenuhi syarat. Penolakan itu membuat Ki Ageng Selo kecewa. Bila cita-cita ini tak dapat tercapai olehnya sendiri, maka dia mengharapkan keturunannya nanti menjadi seorang pemimpin yang pemberani. Ki Ageng Selo bertempat tinggal di sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Ia hidup berprofesi sebagai petani yang gemar memperdalam ilmu agama dan tumbuh sebagai seorang yang religius. Di kemudian hari ia benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Desa tempat tinggalnya bernama Desa Selo. Nama Selo berkaitan dengan keberadaan bukit atau gunung berapi dan merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat dari wilayah Grobogan. Di desa tersebut juga Ki Ageng Selo meninggal dan dimakamkan. Beliau dikenal sebagai sang penakluk petir. Kisah tersebut bermula saat Ki Ageng Selo membuka ladang. Kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung dan mulai turun hujan. Seketika itu datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar, sehingga mengganggu kegiatannya dalam pertanian. Terganggu dengan hal tersebut, Ki Ageng Selo menantang petir yang berusaha mengganggunya untuk menampakkan wujudnya. Tak lama kemudian petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Ki Ageng Selo merasa kesal karena dirinya diganggu oleh makhluk tersebut. Maka terjadilah perkelahian antara keduanya diiringi petir yang menggelegar. Pada akhirnya, Ki Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandri, dan makhluk tersebut berubah menjadi kakek tua. Ki Ageng Selo pun membawa kakek tua yang terus berubah-ubah wujud tersebut ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan. Di Demak datanglah seorang nenek yang menyiramkan air ke tubuh kakek tersebut. Lalu suara petir menggelegar. Mendadak kakek dan nenek tersebut menghilang. Kisah tersebutlah yang membuat Ki Ageng Selo dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Kisah Ki Ageng Selo menaklukkan petir diabadikan dalam ukiran pada lawang beledek atau pintu Masjid Agung Demak. Sampai sekarang pintu tersebut masih dapat disaksikan. Ukiran pada daun pintu tersebut memperhatikan motif tumbuh-tumbuhan, suluran, jambangan, mahkota mirip stupa, tumpal, camara, dan dua kepala naga yang menyemburkan api. Ki Ageng Selo merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Ia memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya. Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan. Sebagaimana tradisi pengajaran di tanah Jawa, para santri Ki Ageng Selo mencatat dan menuliskan ajaran-ajaran yang disampaikan olehnya. Tulisan-tulisan selanjutnya menjadi pemikiran utama Ki Ageng Selo yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Papali Ki Ageng Selo. Papali adalah larangan atau nasihat seorang guru kepada muridnya terkait dengan hal-hal yang dianjurkan untuk dijauhi. Nasihat lisan tersebut ditulis dan dikumpulkan oleh murid-muridnya menggunakan bahasa Jawa dalam bentuk tembang mocopat. Papali Ki Ageng Selo tersebut mengajarkan tentang kesusilaan, kebatinan, dan keagamaan. Dalam merumuskan ajarannya, Ki Ageng Selo menggunakan pendekatan filsafat Jawa seperti yang pernah diterapkan oleh para wali sebelumnya. Papali Ki Ageng Selo dituturkan oleh sesepuh di desa Selo, yaitu Ki Pariworo, mengatakan hendaknya pesan ini dihargai karena akan membawa berkah bagi yang melaksanakan dan juga akan membuat selamat serta segar bugar.
Kalau istilah zaman sekarang, sehat sejahtera, jauh dari segala kesulitan. Berikut adalah terjemahan isi papali Ki Ageng Selo. Ketahuilah engkau, bukan hal yang muluk-muluk, ilmu yang aku percayakan, hanya ajarannya yang Ki Ageng Selo yang terpuji. Nyatanya sudah terbukti tanda luhurnya. Yang membimbing tanah Jawa tak lain anak turunnya Jeng Kiai Selo. Nah, ini dengarkanlah. Papali ini hargailah, karena memberkati dan juga membuat selamat segar bugar. Papali ini seperti ini, jangan berbuat angkuh, jangan ladak, jangan jahil, jangan berhati serakah, dan jangan selimutan, dan jangan memburu pujian. Jangan jahil karena orang jahil cepat mati, juga jangan berhati kepada keburukan. Jangan tak tahu malu yang takut akan rasa malu. Juga orang hidup jangan menganggap besar diri. Orang hidup carilah bagusnya, jangan lupa memperbagus diri. Yang disebut bagus bukan karena banyak emas dan uang. Sungguh bukan karena pakaian, bukan dalam rupa atau penampilan. Orang bagus di sini sungguh sulit sekali. Sesama orang hidup semua mengasihi. Maksudnya semua dekat hatinya. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari.